makan yang manis-manis tuh loh, yang cookies. Mau nyobain kan? Kasih dong. Ayo. Itu. Ini. Iya. Kasih Mbak. Kawin. Makasih tuh aja yuk. Situ. Ya. Ayo deh. Ya. Yes. Wow, udah gitu ya? Iya. Rina, kalian ngapain? Makan apa kalian? Pancong. Mau dong. Boleh gak? Nggak boleh. Ini boleh, boleh. Hai. Nah, nggak sih? Yuk, sama sini. Coba dari apa ya? Pastinya ada bahan tambahan sih. Nah, itu apa tuh? Bahan tambahan mana? Apa ya? Bahan tambahan yang ada di pancong ini. Apa ya? Salah. Apa Dwi? Apa? Tahu? Enggak. Jadi kita cari tahu deh. Boleh deh. Nah, teman-teman juga bingung kan? Apa aja sih bahan tambahan pangan, senyawa toksik, pigmen, ataupun flavor yang ada di pancong? Daripada tambah bingung, kita lihat ya penjelasan teman-teman. Tapi sebelum masuk ke materinya, kita bahas dulu apa itu pancong. Jadi, pancong merupakan makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan sederhana, contohnya tepung beras, gula, garam, dan lain-lain. Tapi biasanya penjual pancong menambahkan bahan tambahan pangan ke dalam pancong untuk membuat inovasi. Apa aja sih bahan tambahan pangan tersebut? Gula. Gula berfungsi untuk memberikan rasa manis pada adonan pancong. Nah, terus ada vanili. Vanili berfungsi untuk menambah aroma yang lebih harum pada adonan pancong. Jadi ada pewarna makanannya juga, Pancong itu ada pewarna makanan agar tampilannya menjadi menarik. Terus selain pewarna makanan yang tadi disebutin sama Alia, ada juga pengembang kue. Nah, pengembang kue ini berfungsi supaya kuenya supaya ngembang dan juga teksturnya jadi lebih lembut. Matcha dan coklat ditambahin juga tahu dalam pancong buat nambahin cita rasa. Wina, aku kemarin belajar tentang flavor dan pigmen loh. Kamu tahu nggak sih flavor dan pigmen di pancong? Kalau setahu Wina ya, pigmen yang ada di pancong itu mailat yang nyebabin warna coklat yang ada di permukaan pancong itu. Nah, terus kalau flavor di pancongnya itu apa? Kalau flavornya, nah itu ada mereka. Kita tanya mereka aja yuk. Ayo. Guys, tadi nanya nih apa aja flavor yang ada di dalam kue pancong. Kalian tahu nggak? Kalian nggak tahu? Di pancong itu ada gula sama tepung beras. Terus gulanya itu sebagai pemanis, terus tepung berasnya itu sebagai penambah tekstur. Bisa aja kan, biasanya di pancong itu tekstur di luarnya renyah, terus lembut di dalam. Itu Dwi, pantesan rasa pancong itu enak banget loh. Enak toh? Kan kemarin kita harus presentasi kan ada kejadian bahan itu. Kira-kira di pancong itu ada nggak sih senyawa toksiknya? Ada dong Mbak. Jadi senyawa toksik pancong itu ada aflatoksin. Nah, aflatoksin ini ada karena kontaminasi jamur. Kenapa bisa kontaminasi jamur? Karena selama masa penyimpanan bahan mentah itu nggak higienis. Jadi tempatnya lembab, terus juga hangat. Jadi jamur bisa tumbuh deh. Terus tuh ada juga toksik akrilamida. Itu senyawa yang terbentuk karena proses pemanggangan dan pemasakan si pancong ini di atas 120 derajat Celcius yang menyebabkan reaksi mailat antara asam lambung dan gula. Juga ada pengawet dan pewarna berbahaya jika pemakaian melebihi standar pangannya, seperti pewarna tekstil. Terus ada juga loh guys, logam berat. Kalian tahu kan logam berat itu kan berbahaya banget ya. Nah itu terkontaminasi karena alat dan bahan itu terkontaminasi dari logam, Pb ataupun merkuri. Dewi, bukannya setiap tambahan pangan itu ada batas aman penggunaan nggak sih? Biar kita nggak overdosis. Bener tuh apa yang tadi katakan Holly. Nah, untuk ambang batas penggunaan gula sendiri, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2013, batas maksimum penggunaan gula per harinya itu ada 50 gram atau 4 sendok makan. Nah, batas ini setara dengan 10% energi total yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, yaitu 200 kilokalori. Nah, untuk vanili, BPOM tidak menetapkan ambang batas penggunaannya. Asalkan kita tidak menggunakannya secara berlebihan. Nah, untuk ambang batas penggunaan
baking soda atau pengembang kue itu tidak ada tercatat di peraturan BPOM. Tapi ingat lagi ya teman-teman, penggunaan pengembang kue atau baking soda itu tergantung dengan bahan pancong yang kalian buat. Teman-teman, ada tahu ambang batas penggunaan topping? Oh iya, apaan tuh? Jadi penggunaan ambang batas topping matcha itu 2-3 gram per hari dan nggak boleh berlebihan karena bisa menimbulkan efek negatif dari mengkonsumsi kafein berlebihan tahu. Melalui peraturan Kementerian Kesehatan nomor 75 tahun 2013, informasi dan pencantuman label tentang matcha. Tapi Wina suka coklat nih. Kalau coklat ada nggak ya ambang batas penggunaan yang kayak matcha tadi? Tentu ada dong teman-teman. Jadi melalui peraturan BPOM nomor 35 tahun 2018, batas konsumsi almond coklat itu 25-60 gram per hari. Tergantung jenis coklat dan juga kesehatan kalian. Berarti ada juga dong dampak kalau kita mengonsumsi BTP secara berlebihan. Apa aja ya kira-kira dampaknya? Aku tahu. Kalau kita mengkonsumsi gula berlebih, itu dapat menyebabkan berat badan gampang naik, tidak bisa berdiri makan, dan peningkatan resiko kardiovaskular, sama ada resiko jangka panjangnya. Konsumsi vanili secara berlebihan dapat menyebabkan sakit kepala, iritasi kulit. Jadi jangan mengonsumsi vanili secara berlebihan ya teman-teman. Pastikan vanili yang ada di adonan pancong kalian itu tidak melewati ambang batas. Hai, pewarna makanan juga bisa nyebabin dampak negatif loh, seperti alergi saluran pencernaan. Kemudian juga ada perubahan perilaku seperti hiperaktif, kehilangan konsentrasi, sama impulsif. Kembang kue itu bisa menyebabkan nyeri kepala, kram otot, mual dan muntah, rasa tidak enak pada mulut, bahkan hingga kematian jaringan. Wina. Apa Nina? Ternyata mengonsumsi matcha berlebihan tuh punya dampak kesehatan tahu. Oh iya, kok bisa? Apa aja tuh dampaknya? Contohnya, kalau misalnya mengkonsumsi matcha berlebihan itu bisa nyebabin sakit perut, urin berwarna gelap, sama penyakit jantung tahu. Serem banget dampaknya. Nah, itu dia informasi mengenai bahan tambahan pangan, pigmen dan flavor, serta senyawa toksik yang ada di kue pancong. Harapannya semoga teman-teman bisa lebih peduli ya sama produk pangan yang kalian konsumsi setiap hari. See you!